Kita Iya. tunggu. Apa kita mau tunggu Pak Marzuki dulu atau kita mau mulai ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian? Boleh sebentar lagi aja kali ya, lagi nunggu. Iya Sekarang kali ya. berapa? Kabar. Ya, 2 menit lagi ya. Oke. Friska, kita tunggu Pak Marzuki dulu ya. Siap, siap. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Hari ini kita sudah kedatangan Mbak Friska, Sunang Friska, tapi kita juga sedang menunggu Pak Marzuki untuk segera datang dan memasuki ruangan. Kita tunggu sekitar 2 atau 3 menit lagi ya teman-teman. Silahkan teman-teman ambil posisi yang nyaman untuk mendengarkan paparan dari para narasumber kita hari ini. Mbak Dea posisi di mana? Di Bandung atau di Jakarta? Di Tangerang Oh, Selatan. Jakarta Selatan. Kirain ikut Mbak Feni ke Bandung. Enggak, Hmm, Tangsel aja. aku di Semarang, Fris. Oh, lagi di Semarang. Oh iya ya Iya. Mbak ya. Lagi nungguin papiku. Iya, gimana kabarnya? Ya, stabil kayak gitu aja sih. Tidur terus. Di rumah ya? Nggak di rumah sakit kan Iya, Kak? Mbak. iya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Jadi ya udah dirawat di rumah aja. Tapi dokternya visit. Dokternya datang gitu ya. Mm-mm. Masih sadar Mbak? Masih, cuman nggak bisa bicara. Hmm. Karena otot ini apa udah pada lemah semua gitu ya. Terus batuk-batuk gitulah. Mm-mm. Tidur Di rumah terus. ya Mbak? Di sana ya? Kesadarannya itu masih ada tapi tidur terus. Tidur. Mm-mm. Iya. Mbak Budi tadi kayaknya ada nih namanya. Emang Ada. ada, tapi tidak buka video. Buka Apa video. kabar Rizka? Kabar baik, Mbak. Ini aku baru Heeh. pulang nih dari Komisi 3 RDPU. RDP Ah soal iya, PUHAM. heeh. Aku lihat, aku pantau dari grup juga. Heeh. Gimana? Serem ya? Semoga lancar dah. Iya, itu pada ngebut semua, ngebut, ngebut, Oh, ngebut. serem banget sih. Kacau guys. Tapi dia Anu, bilang RDP tadi si Ini Jenny. si Langsung jadi. si pimpinan Komisi 3-nya tadi bilang kami membuka katanya kesempatan silakan siapa saja yang mau menyampaikan aspirasi ditunggu dia bilang. Jadi silakan. RDP-nya tentang apa, Fris? Kenapa? RDP-nya tentang apa? KUHAP, Mbak. Oh, hmm. Mm-mm. Ini kan kita Iya. mau diituin bulan Agustus atau September kan? Katanya begitu, iya. Iya, kayak Pak. kejar Mm-mm. ini. Pada ngebut semuanya itu. Iya betul, gara-gara RUU TNI digolkan, jadi makanya itu. Tapi tadi dia bilang, ayo, ayo, silakan katanya. Yang mau ngasih masukan, semuanya silakan sampaikan aja, nanti kita panggil katanya gitu. Ya mudah-mudahan kalau udah Mm-mm. RDPU tapi terus di ini kan Iya, diakomodasi. masalahnya kan dia denger diakomodasi apa enggak. Cuma kan, tapi sih dia tadi bagus ya, maksudnya enggak memprotes-protes gitu. Dia dengerin kok. Dia dengerin semuanya, masukan-masukannya gitu. Tadi kan LBH Apik, dia manggil ada Mbak Iyi ya, terus ada, tapi tadi juga ada itu Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang juga sebagai yang menyampaikan aspirasi gitu kan. Terus ada LBH Gema Insani, kayak gitu-gitu. Banyak sih. Ya kita tunggu aja gimana. Iya. Kayaknya kita mulai aja ya sambil nunggu Pak Udah ramai nih Marzuki. Mbak, iya. Udah banyak soalnya yang masuk. Gimana Iya. deh? Ya, silakan Mbak Evi boleh mulai duluan. Oke. Oke. Suaraku udah ada ya? Dah. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Terima kasih telah datang di acara webinar nasional LP2. Salam berdaya dan setara.
Perkenalkan, saya Evi Permatasari, Program Officer di Lembaga Partisipasi Perempuan atau LP2. Hari ini kembali LP2 mengadakan kegiatan diskusi membangun pengetahuan yang dilaksanakan setiap bulan atau pada momen-momen yang perlu kami respon, termasuk saat ini ya, tentang sejarah Mei 98, sebuah tragedi yang tentunya tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi korban dan keluarga mereka, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebetulnya hari ini juga ada Pak Marzuki Darusman, semoga beliau sebentar lagi juga akan bergabung dengan kita. Beliau juga pernah menjadi ketua tim gabungan pencari fakta Mei 98 dan juga mantan Jaksa Agung Republik Indonesia. Nah, sebelum melanjutkan webinar nasional ini, saya persilakan Ibu Adriana Feni selaku board di Lembaga Partisipasi Perempuan untuk membuka webinar nasional yang bertema penyangkalan perkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 dan dampaknya bagi korban, diselenggarakan oleh LP2 dan Indonesia Feminis. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Feni. Ya, terima kasih Evi. Terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di webinar LP2. Terima kasih juga khususnya kepada para narasumber. Ibu Friska dari Komnas Perempuan sudah hadir. Terima kasih. Kita masih menunggu satu narasumber lagi, Pak Marzuki Darusman ya. Mungkin beliau sedang makan siang, jadi mohon maklum karena sudah agak sepuh juga, jadi harus ini tepat ini waktu makannya harus pas gitu. Oke, kita sambil menunggu Pak Marzuki ya, kita mungkin akan berkenalan dulu saja. Saya ingin menceritakan bagaimana kenapa kita ingin temanya webinar siang hari ini tuh temanya adalah penyangkalan sejarah perempuan khususnya pada kasus perkosaan Mei 98 ya. Jadi lembaga partisipasi perempuan ini kan memang setiap tahun kita mengadakan kelas feminis. Jadi sebenarnya webinar ini adalah ditujukan untuk alumni kelas feminis, Gen-Z, dan gerakan perempuan pada umumnya ya. Karena kelas feminis ini memang tujuannya untuk menguatkan pertama untuk menguatkan gerakan perempuan, karena ini generasi-generasi di gerakan perempuan yang sudah pada tua-tua ini kan harus punya kader seperti itu ya. Nah, kadernya ini ya Gen-Z ini, itu mengapa mereka harus dibekali pengetahuan, kemudian di kelas feminis itu belajar tentang teori feminis, kemudian instrumen HAM perempuan, kemudian SRHR ya, seksual health and reproductive right, itu juga ini kesehatan reproduksi itu juga hal yang sangat penting yang mungkin generasi yang baru ini belum begitu paham soal secara komprehensif tentang itu, dan kemudian juga belajar tentang koalisi dan advokasi. Nah, itu semua ini bertujuan supaya ketika ini setelah menjadi alumni dari kelas feminis ini, mereka mempunyai pemahaman yang sangat cukup kuat untuk sejarah gerakan perempuan baik di skala internasional maupun di nasional, kemudian juga bisa terjun untuk bergabung di dalam advokasi yang dilakukan secara khusus oleh gerakan perempuan, dan itu sudah terbukti bahwa alumni-alumni kelas feminis itu banyak yang kemudian masuk dan bergabung, baik itu di mana kemarin ya Komnas Perempuan, di Solidaritas Perempuan, di LBH Apik, jadi ada yang kemudian bergabung. Oke, Pak Marzuki sudah bergabung ya? Belum, baru OTW. Ya, baru OTW. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah,
kemudian sesudah sudah siap Bu Deven, belum bisa masuk, tolong Evi. Oke, nanti dibantu. Nah, setelah ini setelah selesai kelas feminis ini, kemudian ada action plan gitu. Mereka umumnya melakukan kampanye di media sosial, dan kemudian sesudah itu kita juga tetap memberikan untuk feeding pengetahuan itu melalui diskusi bulanan. Nah, salah satu diskusi bulanan ini yang webinar yang kita adakan ini, begitu, berbagai tema yang aktual ya, seperti itu. Untuk yang webinar yang sebelumnya itu kita membahas tentang dampak militerisasi terhadap perempuan, perdamaian dan keamanan. Nah, yang sekarang ini memang tentang meluruskan sejarah perempuan, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita sebenarnya ini sudah panjang ya. Waktu itu sebenarnya diskusi soal bagaimana rencana Menteri Kebudayaan untuk menuliskan sejarah ini kan sudah dari bulan apa ya, mungkin dari awal tahun ya, dan itu bergulir terus, dan itu kemudian mendapat respon yang sangat juga dari masyarakat, terutama gerakan perempuan ya. Kok jadi begini gitu, kok manipulasi sejarahnya itu kok begitu luar biasa gitu. Sementara kita itu dulu sudah clear bahwa data-data itu ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta seperti itu. Tapi ini kok sekarang disangkal seperti itu. Nah, untuk generasi-generasi yang muda ini juga mungkin ada missing link seperti itu. Nah, kita berharap dengan webinar-webinar seperti ini bisa mendengarkan sejarahnya itu langsung dari para pelaku sejarahnya. Nah, di sini juga yang hadir di sini juga sudah banyak yang mereka juga sebenarnya para pelaku sejarah ini, para Gen X ini kan. Jadi ingin menjembatani sebenarnya antara Gen Z dan Gen X ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengalami, tapi ini para Gen X ini dulu kan yang memang mengalami gitu, yang kemudian juga ini juga kita harus berkomitmen bersama gitu, bahwa sejarah perempuan ini jangan begitu semudah itu aja dihapuskan seperti itu. Kalau lembaga partisipasi perempuan sih ke depannya ingin ya masih tetap berharap dan masih melakukan advokasi bahwa seperti misalnya Indonesia harus segera meratifikasi Statuta Roma gitu. Karena kan yang sebagai esensinya yang dipersoalkan oleh Menteri Kebudayaan ini kan pada akhirnya instrumen HAM-nya gitu. Nah, kita ingin lebih mengeksplor itu dari nanti para narasumber, Bapak Marzuki maupun Ibu Sondang Friska, tentang instrumen HAM-nya, tentang sejarah berdirinya Komnas Perempuan seperti itu, dan itu sangat terkait dengan instrumen HAM juga yang diratifikasi oleh Indonesia seperti Statuta Roma belum. Kemudian Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006, dan itu akan menjadi persoalan lagi gitu. Ketika terjadi pelanggaran HAM, lagi-lagi nanti akan terjadi impunitas karena KKR-nya aja nggak ada, dan karena di MK, nah ini lebih berat lagi kalau kita mau mengusulkan. Jadi ke depan ini sepertinya sesudah webinar ini kita masih harus nanti kita mohon juga masukan dari teman-teman apa aja yang harus kita lakukan, harus kita advokasi. Yang jelas kita harus terus menyuarakan ini ya, karena impunitas itu kan sudah puluhan tahun itu berulang-ulang terus gitu, dan kemudian diwacanakan kembali dengan manipulasi sejarah. Saya rasa menteri yang masih tetap ngeyel untuk itu ya, saya rasa sih harus segera mundur ya sebenarnya. Nah, ini juga nanti akan menjadi bagian dari advokasi. Maaf Bu Feni, Pak Marzuki sudah datang. Iya, aku rasa itu dulu. Nanti kita diskusinya pasti akan seru ya. Baik nanti kita bisa ini pun juga di chatroom masukan-masukan untuk lembaga partisipasi perempuan. Terima kasih
Evi dan Dea. Ya, terima kasih Mbak Feni. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan secara singkat moderator kita, Dea. Nama lengkapnya Dea Safira Basori. Ia seorang dokter gigi yang bekerja paruh waktu di Happy Dental Grand Indonesia dan juga aktivis feminis anggota Jaringan Indonesia Feminis. Pengalamannya yang luas sebagai konsultan komunikasi dan gender di UN Women Asia Pacific dan Equality Now, Musawah Movement, dan lain-lain. Pendidikannya Master di Ilmu Sosial Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan dan dokter giginya dari Universitas Trisakti. Nah, Dea nih selain bekerja sebagai dokter gigi paruh waktu, beliau juga aktif untuk menulis mengenai isu perempuan dan mengedukasi publik tentang gender dan kesehatan gigi dan mulut, aktif pula membuat konten di berbagai platform media sosial. Inilah saatnya kita bersuara untuk keadilan, untuk korban, dan untuk generasi masa depan. Waktu dan tempat saya serahkan ke moderator. Terima kasih, Dea. Silakan. Terima kasih Kak Evi. Oke, terima kasih teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kita hari ini ada di sini untuk membicarakan dan mendengarkan dari narasumber tentang apa sih yang sebenarnya terjadi pada Mei 1998. Tapi daripada saya bertele-tele lebih lanjut, lebih lama, kita sudah kedatangan Pak Marzuki Darusman. Dia kalau tidak salah, mungkin saya salah, dulu dia adalah Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998. Nah, beliau ini, sudah cukup lama ya menjadi salah satu lawyer yang mendampingi kasus-kasus HAM dan kita akan mendengarkan langsung apa sih yang dialami beliau, apa yang disaksikan beliau, apa yang ditemukan beliau di saat itu. Oke, Pak Marzuki Darusman, kita persilahkan waktu dan tempatnya untuk Bapak. Terima Ya kasih. baik, terima kasih Mbak Dea, dan terima kasih Iya, pada, bisa dengar ya? Bisa. bisa. Terima kasih pada LP2 untuk menyelenggarakan acara ini. Hari ini kita memasuki minggu ketiga setelah satu kelompok mereka yang kelompok masyarakat yang peduli ya dengan keadaan yang bersangkutan dengan ucapan atau statement pemerintah tentang penulisan ulang sejarah. Itu latar belakangnya itu. Ya. Nah, itu tanggal 19 Mei. Beberapa hari setelah itu, nanti saya ceritakan bagaimana berlangsungnya pertemuan dengan Komisi 10 ya, tanggal 19 Mei itu. Beberapa hari setelah itu, pemerintah lalu Saudara Menteri ya, Saudara Fazlizon menyampaikan satu statement yang sangat kontroversial, mengusik lapisan masyarakat secara luas dan sampai hari ini belum selesai, bahkan semakin meluas dan meningkat. Jadi dua hal itu walaupun terpisah berkaitan satu sama lain. Ya. Tapi yang mendorong awal mula kelompok masyarakat yang kemudian bergabung dalam apa yang disebut sebagai Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia memutuskan untuk ketemu dengan Komisi 10 yang membidangi kebudayaan ya, yaitu komisi yang membidangi counterpart pemerintah Kementerian Kebudayaan. Maka disampaikan posisi dari kelompok masyarakat itu bahwa tidak layak bahwa pemerintah melakukan penulisan ulang sejarah karena di mana-mana sudah diketahui bahwa manakala pemerintah baru menulis ulang sejarah itu tanda-tanda bahwa politik yang hendak diselenggarakan akan restriktif ya, mengikuti apa yang menjadi
tafsir sejarah mereka, ya. Karena pemerintah merancang untuk menulis sejarah resmi dan nasional. Itu di Komisi 10 yang juga ternyata tidak banyak mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Lalu timbullah pernyataan berikut bahwa Menteri mengaitkan satu kasus yaitu tragedi Mei 98 dengan penulisan ulang sejarah itu. Dan ini menyebabkan keadaan lebih rumit lagi. Nah, hari ini kita ingin bicara kedua-duanya, tetapi mungkin silih berganti ya antara dua hal itu. Sudah hampir 25 tahun lebih peristiwa tragedi Mei itu berlangsung. Kita semua mengikuti perkembangan dan terulang lagi diingatkan kita oleh pernyataan-pernyataan yang menggambarkan bagaimana proses yang telah berlangsung sejak 98 itu bermula dengan pembentukan dari satu mekanisme oleh Presiden Habibie yang disebut Tim Gabungan Pencari Fakta. Tim Gabungan Pencari Fakta ini dibentuk satu bulan setengah lebih ya, setelah peristiwa Mei tanggal 13, 14, 15 Mei 98. Dan antara masa itu dengan pembentukan TGPF, masyarakat di atas prakarsa aktivis-aktivis membentuk tim relawan kemanusiaan yang menangani akibat-akibat dari kerusuhan yang timbul pada bulan Mei itu. Di antaranya adalah rangkaian kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan yang pada umumnya banyak berlatar belakang etnis Tionghoa. Ya. Masa itu menjadi masa yang sangat menentukan dan jumlah kasus yang dicatat atau yang ditemukan oleh tim relawan itu sangat signifikan dan berjumlah besar dan luas. Ya. Nah, bahan ini kemudian diserahkan kepada TGPF. Artinya TGPF meminta tim relawan membantu untuk memulai pekerjaan TGPF. Dan hasil sudah dilaksanakan. 3 bulan setelah itu, pada bulan November, laporan TGPF disampaikan kepada pemerintah. Ya. Secara resmi, semua bahan-bahan itu diserahkan kepada Departemen Kehakiman. Itu. Jadi, penggalan waktu itu sudah jelas. Presiden Habibie mengakui dan menyatakan bahwa pemerintah mengakui telah terjadi kekerasan seksual, pemerkosaan massal, dan karena itu membentuk TGPF dan meminta maaf di depan DPR atas kejadian yang sangat aib ini. Nah, sejak bulan November hingga pada beberapa tahun terakhir ini, materi yang dilaporkan oleh TGPF kepada pemerintah kemudian masuk dalam satu skema Komnas HAM sejak beberapa tahun dan kepengurusan, yaitu kekerasan-kekerasan hak asasi manusia yang berat. Ya. Maka ditelitilah laporan dari TGPF itu oleh satu tim Komnas HAM yang diketuai oleh Kiai Haji Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur, dan disimpulkan bahwa laporan TGPF itu layak untuk ditingkatkan menjadi penyelidikan pro justisia oleh Komnas HAM. Nah, itu telah terjadi, maka alhasil ia menjadi bagian, tragedi Mei ini menjadi bagian dari 12 kasus yang disampaikan kepada pemerintah tahun 2024 menjelang berakhirnya Presiden Jokowi memerintah. Maka lengkaplah ada 12, tetapi yang disampaikan oleh Saudara Menteri hanyalah
satu, yaitu tragedi Mei 98 ini, dengan ucapan bahwa diragukanlah skala massal dari kekerasan seksual itu. Dan ini yang menimbulkan reaksi, bukan hanya respons tapi reaksi, dan malah mungkin amarah yang luas ya di kalangan masyarakat atas kalau boleh saya katakan kesembarangan lah ya dari menteri untuk menyampaikan hal itu yang dikualifikasi oleh yang bersangkutan oleh saudara menteri itu bahwa itu ucapan pribadi. Nah itu tentu kita nanti bisa bicarakan. Nggak ada seorang pejabat menyampaikan ke pendapat pribadi di muka umum ya. Pendapat pribadi tidak dikemukakan di muka umum, dan karena itu kalau sudah melibatkan publik itu pernyataan resmi. Nah, jadi dua hal ini ya yang sekarang masih berkembang dan belum ada penyelesaian sepanjang yang menyangkut masalah duduk perkaranya tentang statement-statement itu. Nah, yang mengemuka tentu sekarang ini adalah bahwa pemerintah berjalan terus untuk menyelesaikan tulisan ulang sejarah itu, dan konon akan melakukan uji publik pada bulan Juli ini ya. Nah karena itu sangat baik waktu dilakukan acara yang diselenggarakan oleh P2 ini sangat bermanfaat untuk menyongsong tulisan ulang sejarah itu, tapi sekaligus juga untuk mendudukkan masalah statement Perdana Menteri mengenai tragedi Mei 98 itu untuk bisa menyongsong uji publik ini. Ya. Nah, jadi saya berhenti di sini dulu ya. Nanti kita bisa lebih jauh mulai memasuki diskusi yang lebih substantif dan lebih real ya. Tidak hanya satu gambaran deskriptif tentang urutan kejadian sejak pengumuman pemerintah akan menulis ulang, sejak Saudara Menteri menyampaikan statement tentang meragukan massal dari peristiwa itu, tetapi juga hal-hal yang secara kritis harus disingkap dan disikapi oleh masyarakat luas ya, mengenai hal ini. Terima kasih. Itu saja dulu. Oke, terima kasih Pak Marzuki. Tapi sebelum kita lanjut ke diskusi, mumpung lagi rame nih, kita mau minta teman-teman foto terlebih dahulu. Boleh tolong buka kameranya sehingga kita bisa dokumentasi hari ini agar bisa dijadikan momen bersama. Oke, ditunggu kita buka kameranya dalam 5 detik ya. Oke, sudah siap? Sudah ya? Oke, saya izin foto ya. Kalau nggak mau buka kamera juga nggak apa-apa kok. Saya izin foto dulu 1, 2, 3. Oke, lagi kayaknya masih ada banyak yang pengen buka. 1, 2, 3. Satu lagi. Oke, terima kasih. Nah, Pak Marzuki kan tadi kan dibilangnya ini kan masih pernyataan opini pribadi. Sedangkan, mmm, mungkin saya nggak tahu ya, tapi ya karena kita percaya memang ada terjadi pelanggaran HAM, apakah Bapak melihat adanya implikasi nih ke depannya? Takutnya takutnya orang-orang yang belum bisa kritis, akhirnya menerima mentah-mentah opini tersebut begitu saja. Gimana Pak Marzuki dari pandangan Bapak? Ya, kita harus mulai masuk ke materi atau substansi ya mengenai hakikat kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu terjadi secara faktual ya, dan terjadi di
rangkaian wilayah, serangkaian wilayah di Jakarta, juga di luar Jakarta, di beberapa kota. Dan itu dilaporkan secara detail oleh TGPF, ya, yang bahan-bahannya ada di pemerintah. Nah, karena itu, karena sudah ada laporan dari tim relawan, tim gabungan pencari fakta, Komnas HAM, diterima oleh pemerintah, 2 kali diterima oleh pemerintah, oleh Pak Habibie maupun oleh Pak Jokowi, yang dua-duanya meminta maaf pada publik tentang kejadian aib itu, maka tidak mungkin seorang menteri menyampaikan bahwa ini merupakan satu masalah yang diragukan, oleh karena semua data itu ada pada pemerintah. Itu sudah merupakan fakta negara yang disimpan untuk suatu ketika, bila mana dilakukan langkah-langkah pertanggungjawaban, akan menjadi rujukan pokok. Jadi kalau menteri mengatakan bahwa dia meragukan, berarti dia belum baca itu. Berarti dia tidak merujuk kepada semua data mengenai masalah itu sebelum menyampaikan ucapan yang dinyatakan ucapan pribadi. Disebut ucapan pribadi oleh yang bersangkutan, oleh menteri, setelah ada reaksi dari publik. Nah, status ucapan publik ini harus hati-hati, ya. Karena para korban itu, sebelum ada penyelesaian tuntas mengenai peristiwa kekerasan ini dalam bentuk pertanggungjawaban, maka para korban berada dalam status pasca kekerasan seksual. Dan dalam konteks pemahaman tentang trauma psikologi, maka para korban itu masih dalam keadaan pasca kekerasan seksual walaupun sudah 25 tahun. Jadi kekerasan seksual itu sesungguhnya masih berkelanjutan sejak Mei 1998 itu hingga sekarang. Dan dengan demikian para korban kekerasan itu masih dalam posisi status sebagai korban pasca kekerasan. Nah, dua dimensi ini tidak bisa dipisahkan selama belum ada penyelesaian yang tuntas. Kekerasan yang terjadi pada bulan Mei 14 Mei itu adalah pelanggaran HAM berat yang masih berkelanjutan. Itu istilah hukum internasional, ya. Nah, kalau menteri menyampaikan keraguan, maka itu adalah suatu bentuk kekerasan terhadap para korban yang belum tuntas menyelesaikan ini, ya. Nah, kalau menteri minta bukti, buktinya ialah statement menteri itu sendiri adalah bukti bahwa menyampaikan keraguan terhadap penyelidikan, terhadap sesuatu proses yang masih berkelanjutan sampai sekarang, itu ialah berkualifikasi turut melakukan kekerasan. Ya. Nah, ini perlu hati-hati ini menteri untuk berkilah bahwa ini ucapan pribadi, dan karena itu tidak perlulah dihiraukan. Tidak mungkin tidak dihiraukan. Justru ini merupakan bukti yang tidak bisa terbantahkan bahwa ucapan menteri turut
melakukan kekerasan terhadap perempuan, ya, karena ini tindak pidana yang masih berkelanjutan. Nah, itu dulu yang perlu kita pahami betul, ya, tentang keseriusan dari menteri ini dalam ucapan itu. Nah, seperti itulah dulu, ya. Jadi karena kasus ini masih berlanjut dan belum ada, mungkin saya paham salah ya, tidak ada solusinya atau belum ada solusinya, maka kekerasan ini masih berlanjut hingga hari ini dan masih terasa dampaknya, begitu ya Pak ya? Ya, dampaknya dan ibaratnya bahwa peristiwa ini masih berlangsung, Masih berlangsung. bahwa kekerasan seksual itu masih berlangsung. Walaupun setelah 25 tahun itu secara real time tentu tidak, tetapi secara kualifikasi dari kekerasan seksual itu, selama belum ada pertanggungjawaban untuk menutup perkara ini, maka korban masih dalam kondisi pasca kekerasan yang memerlukan perawatan, yang memerlukan pendampingan, yang memerlukan perlindungan. Dan ucapan menteri itu merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap para korban itu. Baik. Apakah kan Komnas Perempuan sendiri kan berdiri sebagai wadah untuk menangani kasus itu, kasus kekerasan Mei 1998. Apakah itu tidak kurang kuat bukti bagi menteri kita saat ini untuk memahami bahwa kekerasan seksual itu masih terjadi gitu, Pak? Eh, kita belum sampai ke situ dulu, ya. Karena bukti itu, kualifikasi bukti secara hukum harus dibuka di muka forum ini pengadilan, ya. Itulah namanya bukti. Kalau kita sekarang menggunakan kata bukti itu sekedar penggambaran tentang faktualnya, ya. Nah, menteri ini dengan ucapan meragukan melakukan defaktualisasi, ya, dari peristiwa itu. Tetapi lebih daripada itu, Saudara Menteri ini melakukan tindakan kekerasan. Jadi dua hal, ya, bukti dan tindakan kekerasan. Ini yang perlu dipisahkan atau dibedakan oleh Komnas Perempuan. Baik, mungkin ngomongin Komnas Perempuan boleh nggak kita lanjut ke Kak Sondang Friska? Biar nanti diskusinya makin ada isinya, nanti biar teman-teman bisa paham, oh ternyata seperti ini sambungannya. Saya akan bantu spotlight Kak Sondang. Terima kasih Pak Marzuki, tapi nanti kita butuh Bapak lagi untuk diskusi ya. Mohon tetap di ruangan ya Pak Marzuki. Terima kasih, saya mau Baik, kasih baik. tempat dan waktu ke Kak Sondang. Terima kasih. Terima kasih Dea. Selamat siang Pak Marzuki. Senang ya bisa bertemu di Zoom Selamat siang. ini. Ya, luar biasa ini memang ya Pak ya. Setelah pasca pernyataan Menteri kita. Oh ya, Mbak Dea, aku izin share punya dari PPT aku ya. Karena tadi itu ada yang berubah sedikit. Oke, makasih banyak. Oke, aku langsung aja ya. Sebenarnya ini sudah sebagian besar sudah disampaikan, tapi mungkin ini membantu kita agak untuk lebih fokus sedikit. Sebentar ya, teman-teman. Iya, apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Oke, sudah. Sudah ya, sebentar. Ini kayaknya nggak dari halaman pertama. Baik. Oke, sebentar aku. Ya. Baik, sekali lagi selamat siang rekan-rekan semua. Beberapa nama di sini sudah cukup saya kenal ya.
senang rasanya bisa berjumpa lagi dan kita bisa sama-sama untuk diskusi. Nah, mungkin tadi langsung saja ya, ini tadi mungkin foto dan video yang cukup kita kenal bersama gitu ya. Ketika ditayangkan di tanggal 10 Juni lalu di kanal YouTube, kita bisa ngeliat ya bagaimana waktu itu rekan kita Kak Uni Lubis itu juga sampai tercengang gitu ya mendengarkan pandangan dari Menteri Kebudayaan. Nah, mungkin tadi menarik tadi Pak Marzuki menyampaikan bagaimana bahwa statement dari seorang menteri itu merupakan satu tindakan kekerasan ya. Dan memang benar, pasca pernyataan itu kita melihat bagaimana kelompok korban gitu ya ramai-ramai menyampaikan pernyataan sikap. Di sini saya catat sikap kelompok korban dari Persaudaraan Wanita Tionghoa Indonesia yang merupakan anak dari apa ya cabang khusus dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI. Secara tegas mereka mengatakan menolak revisi sejarah tragedi Mei 1998 dan di sini dia mengatakan alasan-alasannya gitu ya. Kami perempuan Indonesia keturunan Tionghoa menyatakan penolakan keras terhadap segala bentuk revisi, pengaburan, atau penghilangan kebenaran sejarah terkait tragedi Mei. Karena tragedi ini bukan sekedar catatan masa lalu, ini adalah luka kemanusiaan, luka kami. Ada ratusan nyawa yang melayang, tubuh dan martabat perempuan diperlakukan dengan keji, ras dan identitas menjadi sasaran kebencian, dan kami tidak akan diam, dan kami tidak akan lupa, dan kami tidak akan membiarkan sejarah ini diputarbalikkan karena mengubah sejarah adalah bentuk pengkhianatan. Di sini kita melihat bahwa mereka menyampaikan pernyataan yang cukup keras ya, yang mengatakan bahwa pemerintah harus berpihak pada kebenaran dan juga mengatakan secara tegas bahwa masyarakat harus terus menjaga ingatan dan nurani demi keadilan dan kemanusiaan. Ini adalah statement dari satu kelompok perwanti PSMTI. Di sini juga saya mencatat ada statement yang dikeluarkan oleh anak-anak muda Tionghoa. Saya sempat saat berdiskusi dengan mereka, kebanyakan mereka juga banyak yang Gen Z gitu ya. Mereka baru lahir pasca kejadian itu, tetapi mereka memiliki cukup kepedulian. Dan juga memang banyak di antara mereka yang masih berada dalam kegelapan gitu, bertanya-tanya, kenapa semua ini harus terjadi gitu ya. Nah, di sini mereka juga mengeluarkan siaran pers yang cukup kencang, mengatakan penolakan atas rencana revisi sejarah tragedi Mei. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri apa yang disampaikan oleh Fadlizon tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Marzuki bahwa sikap resmi negara atas peristiwa Mei 98 itu sebenarnya sangat bertentangan dengan apa yang menjadi apa yang disampaikan oleh Fadlizon karena Presiden Habibie mengajukan permintaan maaf, kemudian ada pembentukan TGPF, ada pembentukan Komnas Perempuan, dan ada tim penyelidikan Pro Justisia Komnas HAM. Ini kita semua mungkin sudah familiar ya dengan pernyataan ini. Kemudian juga, nah ini yang perlu juga mungkin digarisbawahi karena teman-teman banyak peserta di sini adalah anak-anak muda. Ini adalah satu gambar yang cukup ikonik ya, digambar di sini ketika 22 perwakilan perempuan datang kepada Presiden Habibie dan menyampaikan keprihatinan atas segala bentuk kekerasan, termasuk apa yang disampaikan dari laporan TGPF. Nah, dari situlah Presiden Habibie mengafirmasi gitu ya, bahwa apa yang disampaikan oleh para perempuan ini adalah sesuatu yang benar, karena dia juga mempunyai pengalaman pribadi gitu ya. Jadi familinya juga ada yang mengalami hal seperti itu, sehingga dia langsung menyampaikan permohonan maaf. Tetapi memang kita mendengar cerita ya bahwa pada saat itu salah seorang jenderal yang berada di sana apa keberatan dengan sikap Pak Habibie yang mau minta maaf itu. Dia bilang ini harus dibahas dulu di sidang kabinet. Tetapi Pak Habibie Saya, menyampaikan, saya, saya interupsi ya, Bang. Itu Jenderal Wiranto ya. oh iya, ya Pak Ya, saya nggak mau nyebut supaya nama sebenarnya. supaya jelas kita nanti kita bicara. Oke, iya Pak, betul sekali. Dan waktu itu Pak Habibie dengan kencang mengatakan bahwa can I have my own opinion gitu ya. Jadi dia tetap akhirnya mengeluarkan pernyataan maaf dan juga membentuk TGPF dan juga membentuk Komnas Perempuan yang memang Komnas Perempuan ini lahir gitu ya dari apa namanya? Lahir dari gerakan perempuan dan kemudian dilahirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban negara. Jadi jelas gitu ya
Nah, kemudian juga kita melihat di sini data-data korban ini sudah berseliweran, ada blessing in disguise-nya juga karena kemudian akhirnya data-data ini yang mungkin kemarin banyak tersimpan di dalam arsip-arsip sekarang muncul kembali gitu ya. Bahwa memang dicatatkan ada 1.190 orang meninggal dan ada yang terbakar atau dibakar. Kemudian juga ini ada catatan memang yang datanya berbeda-beda antara tim relawan Polda dan Kodam, tapi itu wajar karena memang ada perbedaan dalam hal metode maupun bentuk verifikasinya. Dan ini data kekerasan seksual juga jelas gitu ya. Ada 168 orang yang dilaporkan, yang melapor, tetapi kemudian diverifikasi dan uji silang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam laporan TGPF ini sudah menggunakan metode definisi hukum yang ada di KUHP Indonesia. Sehingga jenis-jenis perkosaan itu dilaporkan, disesuaikan dengan definisi perkosaan yang ada di KUHP. Sehingga ini dibedakan perkosaan 52 orang, perkosaan dengan penganiayaan 14 orang, dan sebagainya. Sehingga kalau di total itu ada 85 kasus kekerasan seksual yang diverifikasi dan uji silang. Selanjutnya ini juga kita melihat ya tadi bahwa Komnas HAM juga sudah dalam statementnya mengatakan untuk menanggapi Fadlizon bahwa mereka sudah membentuk tim ad hoc penyelidikan pelanggaran HAM dan itu sudah dinyatakan bahwa itu sebagai pelanggaran HAM yang berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang di dalamnya termasuk ada perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Nah, di sini juga kita sudah sampaikan bahwa penyikapan negara per tahun 2023 melalui laporan akhir tim PPHAM, Presiden mengakui peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 98 dan 11 peristiwa lainnya sebagai pelanggaran HAM yang berat. Dan bahkan keluarga korban peristiwa kerusuhan Mei 13-15 Mei 98 sudah mendapatkan layanan dari pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya. Di sini jelas ada pengakuan negara seminimal apapun itu ya. Nah, kita kembali gitu ya ke Komnas Perempuan sendiri. Apa sebenarnya yang menjadi respon dan sudah dilakukan? Karena kemarin kan ada yang ribut-ribut. Loh, kok Komnas Perempuan baru ribut sekarang? Tidak. Sejak awal berdirinya, Komnas HAM sudah melakukan respon dengan melihat pada 4 aras ini, yaitu upaya pemenuhan hak korban. Yang pertama itu hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan. Hak atas kebenaran yang pertama dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah mencoba mendokumentasikan berbagai data dan data terkait peristiwa Mei 98. Kami menerbitkan seri dokumen kunci ini temuan tim gabungan pencari fakta yang memang berisi laporan TGPF. Dan kemudian pada tahun 2007 untuk memperingati 10 tahun peristiwa Mei 98, Komnas Perempuan membentuk pelapor khusus Mei 1998 yang diketuai oleh Ibu Saparina Sadli, yang di sana kami berikan judulnya Saatnya Meneguhkan Rasa Aman. Buku ini mendokumentasikan sejauh mana hak-hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan telah terpenuhi. Dan memang kalau teman-teman nanti sempat bisa ke websitenya Komnas Perempuan men-searching ya buku ini. Ini memberikan satu temuan yang sangat menarik dan relevan gitu ya. Bagaimana korban kekerasan seksual pada Mei 98 itu memang membisu. Kami menyebutnya kalau dalam bahasa Inggrisnya silence korban. Jadi korbannya itu dibuat bisu. Ada 7 faktor gitu ya yang membuat kenapa korban ini tidak muncul. Bahkan setelah 10 tahun. Ada faktor dari negara, ada faktor budaya, ada faktor keluarga, ada faktor personal, ada faktor sejarah, ada faktor masyarakat, dan juga ada faktor hukum. Semua ini adalah faktor-faktor yang kami dokumentasikan membuat kenapa korban memang memilih untuk tidak muncul gitu ya. Jadi masih berlanjut kekerasan yang dialami. Nah, kemudian kami juga mengawal pemenuhan hak atas keadilan. Komnas Perempuan secara konsisten menyampaikan tuntutan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat, termasuk kasus Mei 98 ke berbagai mekanisme HAM internasional. Kemudian juga sebagai feedbacknya, Indonesia menerima berbagai rekomendasi, termasuk dari Komite HAM yang terbaru melalui mekanisme ICCPR di Concluding Observation ya,
di tahun 2013 dan di tahun 2024 untuk pemenuhan hak pelanggaran HAM berat. Nah, kemudian untuk hak jaminan ketidakberulangan, beberapa hal yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, misalnya kita mencoba untuk melakukan reformasi di bidang hukum dan kebijakan, mengadvokasi konsep perlindungan saksi dan korban, kemudian juga melakukan kriminalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual melalui pengesahan Undang-Undang TPKS, di mana banyak sekali jenis-jenis kekerasan seksual yang ada di Undang-Undang TPKS itu berdasarkan dari pengalaman korban kekerasan seksual di masa lalu, termasuk dari korban Mei 98. Kemudian juga kita tahu di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan kekerasan berbasis ras dan etnis, ada pemberatan hukuman tindak pidana perkosaan yang dilakukan berdasarkan kebencian ras dan etnis. Dan saat ini kita juga sedang mengadvokasi RKUHP untuk memastikan bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu bisa diberikan penghukuman yang setimpal, gitu ya. Nah, hak atas pemulihan atau upaya merawat ingatan juga Komnas Perempuan lakukan dengan berbagai bentuk kampanye yang dilakukan, misalnya dari tahun 2009 itu ada kampanye Mari Bicara Kebenaran, kemudian ada memorialisasi tragedi Mei 98 sebagai salah satu metode pengajaran sejarah reformasi 98. Ini kita lakukan di tahun 2011, jadi sebenarnya Menteri Kebudayaan bisa gitu ya, dia punya banyak bahan karena sudah pernah ada di tahun 2011 itu inisiatif yang dilakukan oleh banyak, termasuk oleh guru-guru sejarah untuk memasukkan tentang tragedi Mei 98 sebagai bahan ajar. Kemudian juga kami mulai melakukan napak reformasi setiap tahun 2013 dan upaya replikasinya di berbagai daerah. Nah, napak reformasi ini misalnya kita melakukan kunjungan ke peta situs ingatan tragedi Mei 98 ya. Ini misalnya ada kurang besar ya, tapi ini sebenarnya kita mengunjungi tempat-tempat seperti Universitas Trisakti, kemudian juga kita mengunjungi Mall Klender, kemudian juga akhirnya berakhir di TPU Pondok Rangan. Nah, jadi kampanye Mari Bicara Kebenaran ini adalah sebuah gerakan untuk mengajak setiap orang membuka diri pada sejarah kelam Indonesia, membuka diri untuk membangun keakraban, artinya menyimak serta mendengarkan penuturan para korban yang merupakan bagian yang tak terlepas dari perjalanan bangsa Indonesia. Gerakan ini juga mengajak masyarakat tidak menghakimi korban, apalagi menyalahkan mereka atas dampak yang dialami. Gerakan ini diharapkan dapat menjadi kekuatan bersama melawan lupa untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terulang di masa yang akan datang. Dan mungkin ini kita bisa mengutip salah satu resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2008 yang menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah senjata ya dan taktik dari masa-masa perang. Itu sering dilakukan dalam konflik dan mencatat di sini bahwa perkosaan dan segala bentuk kekerasan seksual bisa dimasukkan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Sehingga di sini negara penting untuk tidak mengecualikan kekerasan seksual dari amnesti gitu ya. Tidak boleh dimaafkan gitu ya, tidak boleh diberikan amnesti. Dan juga agar setiap negara untuk comply dengan kewajiban internasional untuk menuntut semua orang yang bertanggung jawab atas kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk memastikan bahwa semua korban kekerasan seksual, khususnya anak, khususnya perempuan dan anak perempuan, memiliki perlindungan berdasarkan hukum yang sesuai, dan juga menekankan pentingnya untuk mengakhiri impunitas pada untuk kejahatan-kejahatan seperti itu, untuk memastikan adanya perdamaian, keadilan, kebenaran, dan rekonsiliasi nasional. Jadi di sini sikap kita tegas gitu ya, bagaimana tidak boleh ada impunitas, bahkan mungkin pengingkaran terhadap apa yang terjadi di dalam peristiwa Mei 98. Mungkin itu dulu dari saya, berhenti di sini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Dea. Terima kasih Kak Sondang Friska. Jadi sebenarnya rangkaian perangkat hukum yang ada hari ini itu adalah hasil dari upaya kita untuk gimana ya, melindungi korban, menghentikan adanya korban terjadi di kemudian hari, kemudian merekognisi apa yang terjadi kepada korban kekerasan seksual. Nah, di sini kan, ada lintas generasi ya. Jadi, tugas teman-teman, tugas kita, tugas saya, yaitu untuk terus merawat ingatan. Kenapa? Karena kalau kita nggak merawat ingatan, kita tidak akan tahu sejarah kita, sejarah perempuan, sejarah apa sih yang terjadi di
di negara ini gitu. Memang 98 itu terjadi 20 tahun lalu, tapi kita sampai sekarang masih merasakan dampaknya dan ketika kita ada orang walaupun mungkin kita masih kecil, jauh dari Jakarta, tinggalnya jauh, nggak langsung di sana, tapi ini tuh berdampak langsung. Karena seperti kata Pak Marzuki tadi bilang, bahwa kekerasan seksualnya masih terjadi gitu. Kalau itu aja masih terjadi, negara masih sulit untuk memberikan, solusi atau memberikan, eee, jawaban atas semua permasalahan kita, makanya kita nggak akan bisa nih, move on gitu. Jadi memang kita harus bisa belajar, bisa memahami apa yang benar-benar terjadi. Nah, kali ini mungkin saya mau kasih waktu beberapa pertanyaan, kalau udah ada pertanyaan boleh atau misalkan ada teman-teman yang pernah mengalaminya langsung kasus Mei 1998, saya sudah lihat bahwa, ada beberapa cerita yang teman-teman alami pada saat itu. Mungkin boleh sharing sedikit tapi waktunya dipersingkat saja, saya cuman kasih 2 hingga 3 menit untuk sharing nih apa sih yang dulu alamin gitu kan, karena kita kan dulu masih kecil ya, saya waktu itu mungkin masih umur 6 tahun gitu, jadi nggak inget banget gitu ya apa yang terjadi dan waktu saya cuman baru sadar, oh itu ketika saya udah pulang ke Indonesia dan akhirnya, eee, ngobrol sama teman-teman aktivis. Nah di sini ada Kak Eca mau sharing apa? Boleh 2 sampai 3 menit aja ya. Kita sharing dulu ke Kak Eca, boleh di-unmute Kak Eca. Oke, Kak Dea, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Perkenalkan saya Echa Waode, saya dari Arus Pelangi. Jadi saya mau sedikit sharing terkait situasi 98 pada saat itu. Jadi waktu itu aku masih kelas 2 SMP kalau nggak salah. 2 SMP itu aku ngalamin apa ya? Itu bom molotov di mana-mana. Mahasiswa lari, aku kan tinggalnya di daerah Tanah Abang ya, dekat apa Hmm. namanya, dekat Selipi gitu. Jadi itu mahasiswa pada kabur sampai ke Duku Atas itu dikejar-kejar sama polisi, bom molotov di mana-mana. Bahkan asap bom molotovnya itu sampai ke depan rumahku gitu. Dan itu suara jeritan orang, orang tuh banyak banget yang masuk, masuk, masuk kayak gitu. Itu penjarahan di mana-mana, Robinson Tanah Abang itu dijarah gitu, semua mall dijarah itu kayak hal yang menakutkan. Bahkan aku mau jalan sekolah aja takut. Terus juga aku kan sekolah aku Muslim tapi aku sekolah di sekolah Katolik itu di Setiakawan di Santa Paulus. Jadi kawan-kawanku yang sebagian orang Chinese itu ketakutan untuk masuk sekolah gitu karena itu tadi apa ya, mereka kawan-kawan Tionghoa itu diincar banget gitu sama apa namanya, aduh kadang agak gemeter dan agak sedikit apa ya, bingung gitu. Memang hal itu sangat menyakitkan sekali dan ada dengar kabar yang mall dibakar itu, orangnya dikunciin di dalam mall di daerah Klender itu justru sempat ada kayak berita yang bilang itu jadi mall yang angker banget karena sempat tutup dan orang dikunciin di dalam situasi api menyala gitu di mall Klender. Mahasiswa jatuh, korban bertebaran di mana-mana dan apa ya, itu menjadi hal yang menakutkan banget. Lihat orang-orang pada jarah mall, ada yang ambil satu baju apa segala macem gitu dan aku tuh belum paham politik tapi lihat situasi saat itu cukup mengerikan sekali buatku gitu sampai orang takut dan orang pada keluar negeri gitu untuk nggak mau stay lagi di Indonesia karena Indonesia bukan tempat yang aman lagi untuk kawan-kawan Tionghoa, Chinese gitu. Itu karena mereka ada ketakutan-ketakutan dan itu pengalaman yang sangat menakutkan banget buat masyarakat Indonesia juga. Dan kalaupun apa ya, sakit hati gitu dengar statement dari Fadly John ini yang mengatakan tidak ada. Toh 98 posisi lo ada di mana sih sampai lo bilang itu tidak ada gitu. Dan itu hal yang menakutkan buatku dan dia berbicara tanpa memikirkan dampak dari ucapannya tersebut. Bagaimana anak korban, keluarga korban yang mengalami hal itu gitu. Jadi cukup disayangkan sekali dengan adanya statement yang dikeluarkan Fadly John padahal aku sendiri aja yang di tahun 98 itu masih inget jelas gitu situasi yang terjadi.
penjarahan di mana-mana, pemukulan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, itu ngeri banget. Dan polisi semena-mena menggunakan kekuasaannya memukul, bahkan menembak mahasiswa dengan secara brutal. Gitu sih dari aku deh ya. Makasih banyak untuk waktunya. Oke, terima kasih juga Kak Eca. Memang benar apa yang Kak Eca ceritakan adalah apa ya, ketakutan teman-teman Tionghoa itu juga yang dialami sama teman-teman Tionghoaku yang di kuliah. Mereka cerita bahwa mereka waktu 98 tuh mereka kabur lah gitu ya atau sembunyi gitu. Jadi mereka berusaha memastikan dirinya aman. Mbak Adriana Feni komentar ketika kerusuhan Mei terjadi saya di Salemba di salah satu pusat kerusuhan. Aparat penegak hukum tidak ada sama sekali. Jadi terjadi pembiaran yang dilakukan negara dan mengapa salah satu rekomendasi TGPF adalah mengadili Majen Safri Samsudin dan Legend Prabowo. Kita akan kembali ke situ tapi ada Bini Bukhori yang mau bicara. Boleh kita Oke, saya udah unmute. Mbak Dea, saya bukan sharing tapi saya mau tanya ke Pak Marsuki, boleh? boleh. Pak Kiki, apa kabar? Ya, boleh Mbak Budi. Ya, saya Bini Bukhori, saya pendiri dan badan pengurus dari Perkumpulan Prakarsa. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiki, saya rasa menarik sekali tadi yang Bapak sampaikan itu adalah merekonstruksi kembali kan masalah ini dan kemudian bagaimana sekarang dengan kekerasan pejabat yang sudah dilakukan, lalu menjadi sangat urgent selain pertanggungjawaban dari negara, tetapi juga menuliskan kembali cerita kita seperti tadi yang dirasakan oleh Eca. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiki, pada saat ini at this point in time, seberapa besar ruang politik yang kita punya dan ruang publik yang kita punya untuk menjaga kebenaran dan juga tentunya pertanggungjawaban. Karena kalau tadi mendengar cerita Pak Kiki kemudian Eca ya saya sendiri juga uh, sangat traumatis dengan masa-masa tersebut. Dan juga tadi apa yang disampaikan oleh Friska, tidak kurang-kurang non-state actor itu terus menarasikan, mengingatkan, and yet kita lihat bahwa begitu mudah juga pemerintah menyangkalnya, penguasa menyangkalnya. Jadi ini kita sekarang seberapa nih ruang yang kita punya dan lalu apa yang bisa kita lakukan supaya membuat ruang itu bisa. Terima kasih Pak Gigi. Saya juga mau nambahin karena kan kita nih yang muda-muda yang milenial sama Gen Z nih agak bingung ya. Mengapa nih, apa peranan Majen Safri Samsudin dan Legend Prabowo sehingga perlu diadili? Karena kan kita agak clueless nih, apa sih peran mereka? Kenapa sih? Nah, mungkin Pak Marzuki boleh tambahin juga ya tadi ada ruang politik, ada juga pertanyaan ini Gen Z ini bisa ngapain? Terus Pak Marzuki apalagi nih kira-kira, ke depannya bagaimana kita bisa memastikan akuntabilitas negara di tengah, kembalinya masa Orde Baru ini kayaknya. Silakan Pak Marzuki. Enggak, terima kasih. Terima kasih, Diana. Terima kasih ya Mbak Bini. Itu pertanyaan sentral, pertanyaan politik sentral pada saat ini. Dan kita berada di simpang sekarang ini ya, simpang jalan ini. Menuju kepada kebaikan atau kembali mengulang apa yang pernah kita lalui selama 30 tahun di bala masa yang disebut Orde Baru ya. Peluang untuk menyelesaikan masalah ini sudah disanggupi oleh negara, paling tidak oleh Presiden Pak Habibie maupun Pak Jokowi. Dan sebetulnya pemerintah sekarang ini tinggal melanjutkan itu ya. Tidak sulit karena negara sudah melampaui fase keraguan tentang 12 perkara itu termasuk tragedi Mei 98. Sebelum ini saya juga ingin agar supaya kita tidak
terlalu sering menggunakan kasus Mei ya, tapi saya dari tadi juga secara terus-menerus menggunakan istilah tragedi Mei 98 agar supaya ini kasus ini tidak atau perkara ini bukan hanya satu di antara sekian banyak perkara. Ini hal yang begitu serius, yang begitu mendalam, bersangkutan dengan moral bangsa dan masa depan bangsa, dan tentu sangat berkepentingan generasi Gen Z ini untuk mengetahui atau memahaminya, dan saya tidak sedikit pun meragukan keinginan tahu dari Gen Z ya. Terakhir ini sudah sejak 5 mungkin lebih tahun ini, Gen Z ini ditantang untuk apa itu? Saya tidak mau katakan memperbaiki citranya, tapi dulu itu Gen Z itu diketahui ya generasi yang surfing saja ya, dengan keadaan, berselancar, lebih mementingkan perbaikan diri, kehidupan personal, tetapi tekanan-tekanan kepada Gen Z ini sudah mentransformasi generasi ini menjadi generasi yang sangat menentukan masa depan bangsa dan disadari oleh Gen Z sendiri. Ya. Jadi proses sekarang ini kalau timbul lagi masalah tragedi Mei 98 ini akan sangat diserap oleh generasi Gen Z ini sebagai bagian dari tanggung jawab generasi ini ke depan. Ya. Dan dengan demikian berpengharapanlah kita bahwa walaupun sudah 30 tahun sekarang ini, masalah ini dipersoalkan kembali, ya. Dan setiap kali berada di ambang penyelesaian, apakah itu penyelesaian hukum atau penyelesaian yang non yuridis, itu nanti bisa kita bicarakan. Tetapi komitmen negara sudah ada. Tinggal sekarang ini didorong oleh semua, termasuk Gen Z, untuk mempertanyakan kalau generasi Gen Z ini ya, Mbak Dea ya, sedang dipersiapkan untuk menyongsong tahun 2045 yang termasyhur itu. Kalau tidak diketahui apa yang sudah terjadi, maka bagaimana generasi ini akan meneruskan kemerdekaan? Kemerdekaan itu tidak bisa diwariskan. Kemerdekaan itu harus diperjuangkan dari hari ke hari atas dasar nilai yang kita anut, nilai kemerdekaan, nilai kebebasan, dan nilai tanggung jawab terhadap bangsa ini. Nah, karena itu ini momen yang luar biasa untuk membawa tragedi ini pada titik puncak agar supaya sekali dan selanjutnya, once and for all, kita selesaikan ini. Nah, itu posisi kita per hari ini. Dan saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Penny ya, itu berguna sebagai konteks, sebagai landasan, sebagai dimensi-dimensi yang perlu kita dorong maju ke depan agar supaya penyelesaian tragedi ini bisa dilakukan melalui satu proses akuntabilitas sehingga selesailah satu ya perkara dari 12 itu. Nah, jadi saya ingin berhenti di sini tadi. Nanti kalau ada tema yang lain, terutama tentang apa yang diucapkan oleh Saudara Menteri tentang sifat massal dari tragedi Mei ini. Tapi kembali ke situ nanti kita bisa bahas bagaimana sebetulnya pengertian itu yang dijadikan alasan dia mengatakan bahwa ini pernyataan pribadi. Tapi apa yang disampaikan Mbak Bini inilah saya kira mengusik kita untuk mempertimbangkan bagaimana langkah-langkah ke depan, karena tekanan masyarakat ini masih kurang.
organisasi-organisasi perempuan wanita belum menyatakan apa-apa. Menteri Perempuan tidak dimintakan pandangannya. Ya. Nah, soal pertanggungjawaban ini nanti kalau memang ada waktu saya uraikan tentang peranan dari Letnan Jenderal Syafri Samsudin dan pada waktu itu juga kalau tidak salah Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Yang dua nama ini tertera di dalam laporan TGPF. Jadi dua nama ini yang kebetulan satu menjadi presiden dan satu menjadi Menteri Pertahanan bukanlah nama-nama yang ditambah-tambahkan sekarang ini. Ini sudah 30 tahun lalu itu ada di dalam laporan TGPF. Nah, karena itu kalau pemerintah mau tulis ulang sejarah, lalu mau melakukan uji coba, uji tuntas, uji publik, selama dua orang ini, selama anggota TGPF yang ada, selama mantan anggota tim relawan, dan perorangan di antara yang dari pendamping para korban, selama mereka semua tidak ditanya kembali dalam rangka penyelidikan sejarah, maka penulisan ulang sejarah itu hanyalah menjadi penulisan hilang sejarah. Nah, saya berdiri di situ dulu. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin sebenarnya sebagian apa yang dikatakan Pak Marzuki ini sudah menjawab beberapa pertanyaan yang muncul kali ya. Ada pertanyaan dari Mbak Malinda Damayanti, dia bertanya, mengingat sekarang pemerintah tidak peduli dengan HAM dan kita tidak dapat mengubah politisi yang tidak empatik terhadap korban kekerasan, apakah masih ada peluang atau strategi untuk menekankan aparat negara bertanggung jawab dan kembali pada 12 kasus HAM yang telah diakui Presiden sebelumnya di tahun 2023? Apalagi arah kebijakan nasional kita mengarah pada upaya menegasi sejarah demi makeover personal branding pada politisi-politisi yang sekarang berkuasa. Tadi Pak Marzuki itu sudah bilang bahwa kemerdekaan itu harus diperjuangkan terus-menerus dan bukan diwariskan. Jadi memang tugas kita nih yang muda-muda, yang Gen Z yang hadir hari ini buat mempelajari nih, apa sih yang terjadi di sejarah, terus bagaimana kekerasan simbolik kepada korban kekerasan seksual itu masih terjadi, bahkan mungkin kepada kita tanpa kita sadarin. Karena kalau kalau negara aja tidak merekognisi kejadian tersebut, ya dampaknya juga ke kita. Nanti misalkan kita amit-amit ya kena kekerasan seksual, bisa jadi kita nggak diakuin gitu. Dan ini adalah ruang kita kontestan demokrasi untuk terus bersuara. Di sini ada peluang dan peluang itu harus terus diperjuangkan. Nah, tadi kan kita udah dengar apa kata Pak Marzuki. Saya mau dengar katanya Mbak Sondang Friska dong sebagai Komisioner Komnas Perempuan melihat kondisi saat ini yang carut marut ya, karena semua orang tuh rebutan rebutan panggung untuk ngomong akhirnya dan siapa yang paling bener tuh orang tuh bingung gitu. Orang mau dengerin siapa? Gimana nih Mbak Sondang Friska? Iya, terima kasih Mbak Dea. Ya, jadi kita memang apa namanya ya, apa yang sebenarnya sekarang dilakukan oleh LP2 itu adalah salah satu cara untuk merebut panggung itu ya, kalau menurut saya. Ini kan lumayan nih kita yang hadir di sini ada 68 orang. 68 orang menyuarakan counter terhadap apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan. Kita sekarang semua ini 68 orang itu tidak sedikit loh ya. Bung Karno kan bilang 10 orang cukup diberikan. Nah, kita ada 68 orang. Jadi perempuan-perempuan juga masyarakat sipil yang lain gitu ya. Ada yang tua, ada yang muda. Kita semua bisa menjadi corong gitu ya untuk terus mengkanter dan juga jadi kalau ditanya apakah masih ada peluang, peluang itu menurut saya masih ada ya. Sepanjang masih banyak saksi-saksi. Kita punya Pak Marzuki di sini sebagai ketua TGPF dan anggota TGPF yang lain juga masih banyak dan cukup aktif ya. Ada Mbak Ita, kemudian juga ada tim asistennya, Bapak Lupi dan yang lain. Kelompok masyarakat korban juga masih banyak gitu ya. Eh, jadi kan tadi misalnya saya menyampaikan di temuannya Komnas Perempuan ada berbagai halangan dari
korban untuk muncul gitu ya. Salah satunya itu adalah masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat, kita cobalah untuk, kalau misalnya negaranya nggak benar, pemerintah nggak benar, coba kita masyarakat yang agak benar gitu ya. Kita tidak lagi menstigma, kita memberikan apa namanya ya, situasi dan ruang yang aman bagi para masyarakat korban untuk bisa terbuka dan juga untuk tetap bisa percaya untuk berjuang dan menyuarakan ya. Kalau menurut saya sih masyarakat sipil di Indonesia ini cukup kuat ya. Kita sudah ditempa banyak sekali masalah dan juga kasus dan juga tragedi gitu ya. Bukan hanya kasus tapi tragedi tadi seperti Pak Marzuki sampaikan ada 12 gitu ya yang sudah diakui gitu, yang sudah sempat diselidiki oleh Komnas HAM. Belum lagi mungkin yang lain-lain. Jadi menurut saya tetap saja kita sebagai masyarakat sipil kita tetap melakukan advokasi sesuai dengan bidang masing-masing ya. Ada yang di bidang hukum, ada banyak peluang hukum yang bisa dicapai. Misalnya sekarang ini kita lagi revisi RUU KUHAP gitu ya. Kita bisa masukkan menjaga gitu ya agar pasal-pasal tentang bebas dari penyiksaan, freedom of expression itu masih tetap terjaga. Kemudian misalnya juga dari sisi budaya itu juga sangat penting gitu ya. Sisi budaya itu jangan dianggap suatu hal yang cuma apa sih sampingan, tapi justru dari situ ya kita masuk. Kita juga dengar kan kemarin juga ada satu yang shock lagi gitu ya. Bagaimana Hari Kebudayaan ditetapkan pas hari ulang tahunnya Presiden Prabowo. Nah ini apalagi ini? Belum selesai satu kontroversi, masuk kontroversi yang lain. Ya coba kita bikin aja. Kalau misalnya nanti mereka merayakan Hari Kebudayaan di hari Presiden, ya kita bikin juga memaknai dengan yang lain gitu ya. Bagaimana kita mengangkat kebudayaan memang yang apa namanya ya, budaya yang memang menghargai perempuan, budaya yang menghormati hak masyarakat, hak korban, hak perempuan dan sebagainya itu. Jadi kita tetaplah berjuang menurutku ya dengan porsi masing-masing. Oke, gitu. Baik, itu pesan yang sangat bagus ya, karena kan kita kan mungkin gitu ya, karena kita udah terlalu lama apa-apa itu pemerintah pemerintah pemerintah, tapi kita tuh sebenarnya punya kuasa loh untuk membuat budaya, Betul. membuat kultur, mengubah narasi gitu. Jadi kalau kalau nggak salah ini saya mungkin salah juga, tapi kalau nggak salah ada metode sejarah yaitu oral history. Oral history itu kan terus menyampaikan, sejarah dengan bertutur gitu, bercerita bercerita bercerita. Jadi kalau kita terus bercerita, terus mencatat, itu nanti akan diingat sama anak cucu kita dan sebagai pelajaran bahwa ini yang terjadi dan kita nggak mau hal ini terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi ini harus terus diingat dan diceritakan kembali gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau bercerita lagi di masa itu, apa yang terjadi gitu dan bagaimana ke depannya. Atau Pak Marzuki mau nambahin lagi, ada ya hal yang diceritakan kembali. Jadi nggak apa-apa kan kita sambil berdongeng ya, karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Kebanyakan dari kita kan masih kecil, masih clueless sampai sekarang, apa sih gitu. Sampai jujur ya Pak, saya itu pernah ditawarin jadi influencer-nya Prabowo sama salah satu ajudannya. Dan ajudan yang sekarang ini yang nawarin saya itu jadi wamen. Jadi dia nawarin, "Mau nggak jadi influencer-nya Prabowo, kamu nulis tentang dia, kamu bagus-bagusin." Terus kayak, "Nggak makasih, mau dibayar seberapa pun," gitu. Jadi menurut saya kayak karena saya percaya ya, karena saya simpati sekali dengan korban-korban kekerasan seksual, korban-korban Mei 1995 itu sebagai pengkhianatan gitu loh Pak, kalau sampai saya bilang Ya, bahwa Prabowo nggak ada kaitannya gitu ya. Jadi sampai saya memahami betul, sampai saya bisa mendengarkan langsung, saya akan terus berpihak kepada korban. Mungkin Pak Marzuki mau terus bercerita, jadi kita sangat senang mendengarkannya, Pak. ya. Saya mau lanjutkan saja. Ini kita masih di sekitar ucapan saudara Menteri ya, yang heboh itu. Eh, pada acara ini kita mulai membangun kesamaan pengertian atau pemahaman untuk ke depan, agar kokoh ini. Saya mau katakan ini ya, mengambil sikap ke depan. Ini tidak 1 hari 2 hari atau 1 2 3 minggu. Ini sekurang-kurangnya sampai
17 Oktober Hari Kebudayaan itu tadi ya. Dan melampaui itu ya. Nah, pertanyaan kita tentu bagaimana stamina kita ini untuk ke depan. Apakah cukup hanya dengan pengertian atau memerlukan satu prakarsa yang dicanangkan ke publik ya, sebagai ekspresi dari masyarakat yang sebagian besar peduli, tetapi sebagian yang tidak kecil juga, yang tidak tergerak karena tidak tahu atau karena cemas. Ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Feni, tekanan-tekanan, atau ya banyak urusan yang lain yang lebih mendesak barangkali. Ya. Tentu ini bukan sesuatu yang tidak ada tenaga yang kita harus keluarkan dan pemikiran. Karena itu tidak bisa satu kali saja kita berjumpa ya. Yang 68 itu cukup menakjubkan. Tadi 68 sudah menandakan ya, betapa keinginan tahu dari masyarakat itu ada di situ. Nah, sebagian dari kelompok masyarakat yang sudah mulai mengangkat persoalan ini ya, secara tertulis, secara direkam, secara melakukan pertemuan-pertemuan kelembagaan dengan DPR, belum ada yang melakukan pertemuan mengenai masalah ini dengan pemerintah. Ya. DPR sudah. Nah, itu masih bisa terus dilakukan. Adanya satu upaya bersama untuk memelihara komunikasi dan mempertahankan momentum dari waktu ke waktu agar supaya ini tidak hilang dan tidak dikesampingkan sebagai tanggung jawab bangsa, negara secara keseluruhan. Ada momen nanti misalnya uji publik dari penulisan sejarah, ada momen nanti mungkin teman-teman ada yang melakukan litigasi terhadap menteri, ya sudah ada itu prakarsa untuk melakukan tuntutan hukum kepada menteri atas ucapannya itu, karena ucapan itu tidak sejalan dengan norma-norma pemerintahan yang baik. Ada undang-undangnya itu. Ya. Tetapi perlu semangat untuk melakukan itu. Dan itu ada di kalangan teman-teman lembaga swadaya masyarakat. Dan sekarang, hari ini kita simpulkan, setidak-tidaknya mungkin tidak simpulkan, tapi kita nyatakan bahwa tindakan menteri itu, ucapan menteri itu adalah tindakan kekerasan. Bukan saja suatu komentar sampingan yang tidak ada artinya. Ini ada konsekuensinya menteri mengucapkan itu. Dan kalau dituntut atas dasar bahwa menteri turut melakukan kekerasan terhadap para korban, oleh karena keberlanjutan dari kekerasan seksual itu sampai hari ini masih berlangsung selama belum diselesaikan secara hukum. Nah, jadi itu sekaligus menjadi bukti. Kalau mau dicari bukti yang diperlukan, menteri sendiri melakukan pembuktian dengan ucapannya itu. Ya. Nah, sorry. Nah, sekarang soal masal ini ya. Tadi disebut juga oleh Mbak Penny, ini masal. Masal itu bukan hanya kekerasan seksual yang masal. Ya, laporan TGPF itu mencakup juga jumlah massal dari pembakaran,
jumlah massal dari penjarahan, jumlah massal dari kekerasan-kekerasan yang terjadi di mana-mana secara massal. Lalu apa masalahnya? Masalah itu banyak. Tetapi manakala nanti akan ada proses hukum, maka kata massal itu mempunyai implikasi juridis yang definitif, ya, bahwa massal itu terjadi oleh karena adanya satu pola untuk melakukan kekerasan itu. Itu definisi hukum internasional. Nah, kalau sudah begitu, maka kata massal berubah, bukan hanya sebagai suatu kata deskriptif banyak jumlahnya, tetapi satu kata yang sifatnya hukum. Jadi mau dikatakan itu masalah atau tidak masalah, itu perintilan lah. Jangan terlalu mempersoalkan oleh saudara menteri itu hal-hal yang tetek bengek. Kita harus menganggap menteri tahu sepenuhnya apa yang telah terjadi pada Mei 14 itu. Nggak tahu umurnya berapa menteri waktu itu ya. Mungkin sama lah dengan menteri umurnya dengan teman-teman dengan Mbak Echa tadi mungkin. Ya kalau tidak tahu, tanya. Jangan berbuat seperti mengetahui. Tetapi ucapan menteri ini tidak layak. Apalagi sebagai menteri kebudayaan. Tapi itu soal lain lah, itu soal kita kritik dirinya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ucapan menteri itu sekaligus juga pendapat pemerintah atau tidak? Nah itu yang kita harus tanya berikut ini. Nah untuk itu perlu pergulatan dengan pemerintah. Yang berikut yang saya harap bisa keluar dari persembunyian ya di balik label pemerintahan ini ialah Menteri Perempuan. Coba didatangi itu Menteri Perempuan. Tanya, ini apa nih urusannya? Apakah ucapan Menteri Kebudayaan itu didukung atau tidak oleh Menteri Perempuan? Itu sulit ya dia jawab itu. Tapi harus ditanya. Biar aja. Nah, terus-menerus ini ya. Nah, dengan demikian maka kita ciptakan satu pergerakan lah kalau perlu disebut itu yang mempunyai daya tahan hingga satu ketika apa yang diharapkan oleh Mbak Bini itu bisa terjadi ya, yaitu pertanggungjawaban terbuka secara publik di hadapan pengadilan atau di hadapan suatu forum yang diakui hukum internasional. Oleh karena selama itu tidak diselesaikan oleh negara, ini tindak pidana berlaku seumur hidup. Tidak ada daluarsa ini. Tidak ada batas waktu berlaku. Sampai kapanpun sebelum ini selesai, ini masih merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Dan kalau tidak bisa diselesaikan oleh negara kita, ini satu ketika akan diselesaikan oleh dunia internasional. Mana yang kita mau? Kita selesaikan sendiri atau dipaksa diselesaikan oleh dunia internasional? Paksa dalam arti dicemoohkan kita. Ini saja tidak bisa selesaikan, apalagi urusan lain. Nah, jadi kira-kira begitulah, Mbak Dea. Saya kira ini acara ini sangat membantu untuk melanjutkan momentum itu. Dan mari coba kita lihat bagaimana caranya kita mengorganisir diri agar supaya komitmen etika kita, komitmen moral dan etika kita untuk menyelesaikan masalah ini demi para korban dan demi kehormatan bangsa ini, kita melakukan perlawanan politik terhadap pemerintah. Oke, terima kasih. Sebenarnya menterinya itu saat itu usia 27 tahun dan sebenarnya dia juga berorasi saat Mei 1998. Jadi agak gimana ya, padahal dia orasi tapi dia tidak mengakui apa yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998.
Nah, tadi seperti yang Pak Marzuki bilang, kita itu punya ruang dan kesempatan untuk menuntut pemerintah. Dan tadi Pak Marzuki juga bilang bahwa itu ada di undang-undang. Kita sebagai masyarakat sipil bisa menuntut pemerintah, terutama pada menteri tersebut. Kita juga bisa menuntut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga untuk mengeluarkan setidaknya sikap untuk menanggapi tersebut. Karena kan ya ini menyangkut perempuan, menyangkut hajat hidup orang banyak dan sebenarnya korban kekerasan seksual kan nggak hanya perempuan juga akhirnya. Ada juga, komentar dari Mbak Malinda, Kemen PPA Arifah Fauzi enggan berkomentar terhadap pernyataan menteri. Pernyataan menteri kemudian itu bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada Mei 1998 menuai kritik publik. Kemudian Wamen kita yang juga salah satu teman-teman dari teman-teman Tionghoa juga enggan menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyebut tak ada pemerkosaan Mei 1998. Jadi memang sedihnya sekali bahwa ada upaya bersama ya dari pemerintah untuk tidak mengakui apa yang terjadi gitu, bahkan di antara Kemen PPAS sendiri tersebut. Nah, peran masyarakat sipil memang untuk melawan itu dan ketika mungkin nanti hasil dari penulisan ulang sejarah keluar, kita harus bisa menolaknya gitu. Kalau emang tidak sesuai fakta ya kita tolak. Kita punya kekuatan untuk menolak. Mungkin tidak membeli bukunya mereka atau melakukan aksi untuk menolak apa yang ditulis negara gitu. Nah ini Mbak Bini mau bicara lagi tapi saya mau manggil nih teman-teman Dialita. Katanya teman-teman Dialita itu sudah datang dan banyak yang ingin bicara. Tapi kalau mau bicara nanti angkat tangan dulu ya teman-teman Dialita. Kita pengen banget dengar dari teman-teman Dialita. Nah ada Mbak Bini mau ngomong apa lagi nih? Mau cerita apa lagi nih? Saya tertarik untuk sebetulnya ke depannya tadi. Yang disampaikan Pak Kiki itu kan adalah, saya rasa penting sekali bahwa politik masih sangat tipis ya Pak Kiki ya, ruang politik sangat tipis dan setara politik juga sangat tipis yang berpihak pada kita gitu. Dan tadi catatannya Pak Kiki itu penting banget Mbak Dea. Publik juga masih absen. Ada inisiatif ini itu tetapi belum sedemikian sehingga itu menjadi sebuah gerakan politik yang serius yang akan dianggap oleh partai politik. Dengan demikian, saya ingin mengusulkan Mbak Dea, kalau kita nunggu Menteri Perempuan untuk menyatakan statement pasti tidak bisa. Tetapi kan Komnas Perempuan ini adalah state auxiliary. Komnas Perempuan dan Komnas HAM bisa melakukan audiensi, bisa menggali. Kemudian juga saya nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belum, mungkin juga sudah. Bagaimana dengan pertemuan-pertemuan dengan anggota DPR yang intens dan sebagainya. Memang tadi yang disebutkan Pak Marzuki, ruang politik tidak ada di persimpangan. Sekarang bagaimana dia tidak kembali, tetapi maju ke depan, itu juga perlu kerja keras dari kita semua. Jadi eh memboikot tentu saja, tetapi banyak langkah-langkah antisipatif yang kita bisa lakukan ke sana. Misalnya kita bisa deketin ke Wani, kita bisa ngomong sama sayap-sayap perempuan di partai politik dan sebagainya dan sebagainya. Perlu waktu yang panjang, tapi perlu keseriusan dan kesungguhan untuk melangkah ke sana. Gitu sih kalau saran saya. Terima kasih Mbak Bini atas sarannya. Mungkin ada teman-teman lain yang pengen menceritakan. Oh ya, saya mau mengingatkan bahwa teman-teman jika ingin mendapatkan sertifikat webinar bisa mengisi link yang sudah saya tulis di kolom komentar. Tapi pastikan bahwa emailnya sudah ditulis dengan benar karena kalau tidak benar emailnya kita nggak bisa ngirimin email blast untuk mendapatkan sertifikat tersebut gitu. Karena ada beberapa email yang kadang nggak lengkap ngisinya. Oke teman-teman ada lagi yang mau Aku share dong dia. boleh silakan. Iya. Sedikit aja. Jadi saya masih teringat di saat itu posisi saya masih sebagai konselor di PKBI DIY yang memang dikenal bisa atau dapat membantu teman-teman korban kekerasan seksual ya kalau dikatakan zaman sekarang ini karena
berakibat pada kehamilan tidak dikehendaki. Nah, satu klien itu dari Solo, ya, dari Solo dan Tionghoa yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki akibat dari kekerasan seksual tragedi itu. Dan rasanya nyesek banget gitu ya, karena tidak dapat membantu itu lebih karena teknis medisnya itu tidak diperbolehkan karena sudah di atas 10 minggu waktu itu. Jadi dengan berbagai alasan tentu saja dan tidak mungkin merujuk karena si korban memang tidak ingin dirujuk karena ya sudah. Dan saya masih ingat sekali bagaimana statement dia bahwa saya akan mendorong kalau anak saya lahir untuk mencari pelaku dan saya ingin meminta dia membunuh gitu. Nah, itu kan bentuk satu frustasi bagaimana dia sangat bukan sekedar sebatas kecewa ya, sedih banget gitu rasanya. Sudah saya tidak bisa menghilangkan sekarang, ya sudah, titip pesan saya pada anak saya untuk membunuh pelaku itu, walaupun dia tahu persis, dia tidak tahu bagaimana pelaku itu karena kejadiannya itu sangat sangat cepat dan di ruang yang gelap, dia bilang seperti itu. Itu aja share saya. Jadi sebagai seorang konselor dan tidak bisa membantu saat itu, rasanya ya sedih banget gitu ya. Padahal sebetulnya kalau dokter waktu itu berani gitu aja, itu mungkin bisa tertolong. Tetapi kembali lagi karena ada satu keterbatasan teknis yang itu dianggap akan justru mengancam nyawa perempuan itu jika dilakukan. Itu saja sih sharing saya. Dan rasanya lawan kita kok jadi banyak banget gitu. Kalau kemarin itu sudah mulai agak sedikit ada ruang untuk semangat gitu. Sekarang bukan lagi negara, mungkin tentara gitu ya. Jadi saya juga jaga suudon sedikit gitu. Jangan-jangan yang belum bersuara ini memang takut dipites gitu ya. Takutnya karena sudah langsung berhadapan dengan kekerasan fisik. Itu sharing saya. Terima kasih juga buat Pak Marzuki Darusman dan Priska serta teman-teman semuanya. Oke, saya jadi ingat tentang, webinar kami sebelumnya tentang militerisasi, dan itu adanya militerisasi hari ini itu berdampak pada kehidupan kita hari ini. Maksudnya itu gimana? Maksudnya kayak kayak kita mau demokrasi saja takut, mau ngomong apa takut, apalagi dengan kasus-kasus yang terjadi di akhir-akhir ini ya, banyak rekan-rekan kita yang yang hi yang hidupnya berakhir dengan cara yang tidak waras, dan apalagi kalau kita berani bersuara tentang kasus-kasus itu, resikonya gede, dan itu terasa seperti kembali ke zaman Orde Baru. Mungkin sebagian besar dari kita yang anak-anak Gen Z, milenial, itu tidak merasakan langsung Orba, tapi kalau kita dengar lagi cerita-cerita orang tua kita, "Jangan ngomong gini, nanti kamu ngilang, nanti jangan ini." Itu kok jadi nostalgia ya, gitu. Jadi itu sih yang saya, ada rasa anxiety, ada rasa cemas yang hari ini saya alamin, karena saya takut, jadi akhirnya jadi takut ngomong, takut berbicara gitu Pak Marzuki, jadi curhat ya akhirnya ya. Iya. Heeh. Nah gimana Pak, tentang militerisasi nih, mungkin agak melenceng sedikit, cuman kan dari militerisasi itu dampaknya kita sampai sampai penangkalan kasus Mei 1998. Bagaimana Bapak melihat kondisi saat ini terkait militerisasi yang diwajarkan, dinormalkan sama negara? Ya, ini penting ini Mbak Dea kita dalami ya. Jadi yang disampaikan Mbak Budi itu saya kira satu cuplikan yang real pada kemelut yang terjadi. Ini Menteri ini menulis buku dengan judul Huru Hara ya, seolah-olah huru hara itu timbul dari langit. Gitu. Apa yang terjadi itu bisa dirumuskan secara lebih definitif setelah 30 tahun. Juga oleh karena kemajuan di dalam ilmu yang kalau kita ikuti, kita terpaksa ikuti ini karena penanganan kasus-kasus serupa di Pakistan, ya, di Sri Lanka, di Korea Utara dan sekarang di Myanmar.
yaitu kemajuan dalam ilmu psikologi trauma. Setelah 30 tahun, ada kesimpulan-kesimpulan yang diteliti, dianut oleh para peneliti terkemuka, bahwa trauma perempuan itu tidak bisa dipisahkan dari neurosis berperang, tentara. Data yang dikumpulkan dari akibat-akibat perang di mana-mana, terutama oleh Amerika, menghubungkan neurosis atau shell shock, shock perang yang dialami oleh para veteran itu 100% sama dengan trauma perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Nah, nyata yang tadi saya sampaikan sebagai pola, kedekatan fenomen kekerasan seksual wanita dengan yang disebut dalam satu publikasi yang terkenal yang disebut combat neurosis, itu kembaran. Nah, apa yang terjadi pada tanggal 14 Mei itu adalah kekerasan seksual yang terjadi secara pola. Nah, kalau kita dalami laporan TGPF, ciri-ciri perilaku itu menggambarkan orang-orang yang merupakan veteran peperangan yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Amerika itu mirip penderitaan kejiwaannya itu yang disebut combat neurosis itu, sehingga kekerasan seksual di dalam peristiwa Mei, tragedi Mei itu beriringan dengan ciri-ciri pelaku yang di situ di dalam laporan disebut berbadan tegap, berperawakan kokoh, kekar, dengan potongan rambut yang serupa. Ya. Nah, saya nggak mau memberikan sugesti apapun bahwa itu berasal dari satu satuan. Ya. Tapi tidak bisa dielakkan bahwa kalau kita mau melakukan penyelidikan, maka penyelidikan itu harus menelusuri peranan dari militer. Ya. Nah, sekarang fast forward ke depan, ini sekarang Menteri mau menulis ulang sejarah. Bagaimana bisa menulis ulang sejarah kalau tidak ada penyelidikan sejarah? Bagaimana bisa bisa ada penyelidikan sejarah kalau tidak ada upaya untuk bertanya kepada pribadi-pribadi seperti Mbak Budi, Mbak Echa, Mbak Bini, anggota TGPF yang masih ada, yang tadi saya sebut tadi juga Letnan Jenderal Syafri Samsudin dan Jenderal Prabowo. Kalau itu tidak dilakukan, tidak ada penyelidikan sejarah, maka tidak ada dasar untuk menulis ulang sejarah yang isyaratnya sudah mungkin direncanakan atau tidak direncanakan, keluar dari karung tuh. Kucingnya dalam karung keluar dengan ucapan Menteri Kebudayaan bahwa peristiwa tragedi Mei 98 itu kita ragukan itu masalahnya itu. Lalu ditambah lagi, saya tidak mengingkari terjadi ini kekerasan seksual, tapi apa betul masalah? Nah, jadi peranan dari militer itu menjadi bagian dari gambar keseluruhan. Saya tidak memberi beban tanggung jawab pada militer. Tapi reaksi Pak Wiranto tadi seperti yang disampaikan, siapa tadi yang menyampaikan itu? Jenderal Wiranto. Oh itu Mbak Feni. Itu menunjukkan bahwa
betapa reaktifnya kalau hal-hal semacam ini ternyata di dalam penyelidikan menggambarkan satu pola yang mengisyaratkan adanya perencanaan, ya. Nah, jadi ini masalah-masalah, Mbak Dea, yang saya kira akan mempercepat proses pendewasaan lah dari generasi Z, ya, Gen Z. Oleh karena ini masalah-masalah berat, masalah-masalah yang tanggung jawabnya luar biasa. Dan tanggung jawab yang luar biasa inilah yang biasanya mempercepat pendewasaan dari satu generasi. Mudah-mudahan. Nah, di kesempatan lain kita bisa lebih ini menguraikan. Tapi ini tema hari ini adalah bagaimana kita memahami betul, ya, ucapan menteri itu, dampaknya pada tragedi Mei 98, pertanggungjawabannya, ucapan yang dinyatakan secara pribadi di muka umum itu adalah ucapan yang menggambarkan sifat massal dari kekerasan itu. Karena ucapan menteri itu menyentuh atau berkaitan dengan orang-orang, ya, yang mungkin menyaksikan lalu meninggalkan tempat kejadian perkara tanpa memberi pertolongan. Termasuk orang-orang yang turut melakukan secara fisik, orang-orang yang turut bersorak-sorak pada waktu itu, dan orang-orang yang mengetahui sedikit banyak yang disebut dalam istilah psikologi ini voyeur, pengintip dari peristiwa. Ya, orang yang dari kejauhan mengetahui dan tidak berbuat apa-apa, itu sudah massal itu. Jadi bagaimana tidak massalnya itu kekerasan ucapan verbal, kekerasan verbal yang dilakukan oleh menteri itu. Dan itu hanya bisa kalau dia merasa bahwa dia mendapatkan perlindungan dari pemerintah, perlindungan dari polisi, perlindungan dari militer. Itu bottom line. Oke Pak, terima kasih ya. Kita udah di penghujung, ada teman yang cerita bahwa tahun 1998 sang menteri sendiri sudah mengatakan jadi waktu foto orasi itu sebenarnya diambil saat dia mahasiswa UI di awal 1990-an. Jadi si menteri itu sebenarnya pas tahun 1998 sudah jadi anggota MPR. Terima kasih Mbak Yeni atas pernyataannya. Oke, Mbak Sondang, sebelum kita mengakhiri, boleh nggak mengatakan satu kata, 2 kalimat untuk teman-teman yang ada di sini? Pak Marzuki, terima kasih. Kita mau dengar kata-kata terakhir dari Mbak Sondang sebelum kita mengakhiri acara ini. Ya, terima kasih Mbak Dea. Jadi sebenarnya sudah banyak ya yang sudah disampaikan, tapi mungkin yang bisa saya hanya ingin kita bersama-sama aja ya terus mengawal, karena kan kemarin dikatakan bahwa proses penulisan sejarah itu sudah akan ada konsultasi publik dilakukan di bulan Juli. Nah, ini udah pertengahan Juli, tapi saya tidak tahu apakah ada teman-teman yang sudah diundang untuk melakukan konsultasi. Nah, mungkin ini kita sama-sama mengawal saja. Kalau ada yang sudah diundang, ada yang belum, kita saling berkoordinasi supaya kita bisa saling menguatkan ya dan menyampaikan apa-apa yang mungkin bisa kita sampaikan bersama. Nah, dari Komnas Perempuan sendiri memang kita sudah beberapa kali melakukan diskusi dengan beberapa tokoh, beberapa kelompok, termasuk juga mungkin nanti langsung dengan Menteri Kebudayaannya sendiri ya, itu bersama-sama dengan Komnas HAM. Nah, nanti mungkin kita juga akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Kalau dari Komnas Perempuan sendiri sikapnya sudah jelas ya bahwa kita pasti menolak segala bentuk apa namanya ya, narasi-narasi yang tidak sesuai dengan fakta dan ada di dokumen negara. Jadi tapi kita nanti akan melihat bagaimana posisi dari buku sejarah yang akan dibuat itu ya seperti apa ya.
Jadi nanti kita perjuangkan bersama. Mungkin itu dulu. Sekali lagi terima kasih banget Pak Marzuki sudah ngobrol bersama selama 2 jam. Banyak hal baru ya yang juga kita dapatkan dan juga dari teman-teman semua. Saya mohon pamit karena ada rapat sebentar lagi di jam 3. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Kak Sondang, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Marzuki sudah bersedia hadir hari ini. Saya tahu itu kejadiannya 20 tahun yang lalu dan tapi Pak Marzuki masih ada bersama kita hari ini untuk menceritakan kembali, memberikan kita pemahaman bahwa apa yang terjadi, apa yang dikatakan itu sebuah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia, apalagi terhadap korban karena sampai ternyata kalau kita telaah secara hukum itu belum selesai, Pak. Aku nggak pernah berpikir sampai situ bahwa itu belum selesai, negara belum memberikan, solusi yang pasti dan ketika itu disangkal, itu benar-benar, mmm, apa ya, memberikan apa, gimana maksudnya ya, kayak kita akhirnya nggak bisa percaya lagi kepada pemerintah karena hal ini. Teman-teman, seperti yang Pak Marzuki bilang bahwa kita sebagai masyarakat sipil punya kekuatan untuk, melawan Melawan apa yang, terjadi saat ini dan jangan berkecil hati atau merasa kecil bahwa kita tidak punya kuasa. Kita punya kuasa, kita punya cara untuk mengatur budaya baru dan kita bisa bisa menjadi oposisi terhadap negara. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mungkin Mbak Evi dari teman-teman LP2 ingin menyampaikan sepatah kata, 2 kata boleh saya persilakan? Terima kasih Dea, Pak Marzuki, terima kasih banyak insight-nya, jadi benar-benar pencerahan semua. Dan Mbak Friska tadi juga terima kasih. Sebelum menutup acara, saya persilakan Mbak Budi Wahyuni untuk menutup kegiatan webinar kali ini. Silakan Mbak BW. Terima kasih Evi dan penghargaan yang luar biasa pada Pak Marzuki dan Friska terutama sebagai narasumber sore hari ini dan aduh rasanya bersyukur sekali Pak Marzuki. Di awal saya sudah kayak hopeless gitu. Duh Pak Marzuki bisa enggak ya, ternyata bisa. Duh ya Allah bersyukur banget rasanya itu. Gimana ya Pak Marzuki kalau boleh saya sampaikan tuh kepadamulah kami mengadu gitu ya istilahnya karena itu seperti rasanya tuh gemes bagaimana gitu ya kok kayaknya tuh kita tuh gerakan perempuan diporak-porandakan dengan satu cerita karangan yang luar biasa yang kemudian membuat orang kelihatan banget ini ada di grup mana gitu tuh ya tokoh-tokoh aja diam kan gitu jadi apalagi yang kekerasan seksual dalam hal ini tragedi perkosaan massal ini kan seperti yang kalau kita lihat cenderung menyalahkan perempuan itu kalau sampai terjadi perkosaan itu ya salahnya perempuan itu sendiri nggak tahu cara berpakaian dan sebagainya gitu dan pada saat itu saya terngiang wajahnya si klien ini tadi karena kenapa karena dia bilang dia dalam keadaan yang tidak tahu karena tokonya tutup lalu terjadilah kekerasan seksual itu gitu. Nah sehingga rasanya lega banget lah Pak Marzuki terus terang aja saya secara pribadi dan juga untuk teman-teman menjadikan satu penyemangat bagaimana kita memang harus bersikap dan merapatkan dalam tanda petik merapatkan perjuangan kita supaya tidak terkontaminasi terporak-porandakan oleh satu cerita bohong dan sepertinya memang kemudian seperti dengan kasus yang belum lama ini diplomat muda itu langsung teman-teman para aktivis tuh kan jangan macam-macam ya nanti kamu bisa kalau dulu bisa dimunirkan begitu kalau sekarang mungkin bisa di istilahkan yang berbeda sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir sharingnya Mbak Bini juga dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan sharing dan kontribusi dan yang pasti semangat luar biasa kutipan-kutipan yang bisa saya tuliskan dari statement Pak Marzuki luar biasa. Mohon izin nanti kalau slogan-slogannya ke sana, saya senang banget ini penyemangat rasanya kemana. Kalau dulu kalau mau bersemangat aktivis itu ke Jakarta. Sekarang ke Jakarta bisa lewat Zoom. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semuanya, kepada Mbak Feni dan Evi yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa dan lega. Terima kasih, saya kembalikan kepada Evi. Selamat sore. Terima kasih juga ya Dea nih moderator kita. Dea, iya lupa Dea, aduh kamu luar biasa. Pak Juki sehat-sehat selalu ya, seperti kata Mbak BW, bahwa Bapak jadi tumpuan
Ucapan kami ada panggilan kami mengadu. tempat kami mengadu, Pak. Iya. Nah, sehat ya, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Nanti Pengadunya tetap kok nantikan kepada lagi. Ketua PGPF. Terima kasih. Ya. Nuwun sekali. Terima kasih semua, sehat ya. Nantikan kegiatan LP2 yang berikutnya. Terima Sehat Kak kasih. Evi, Bu Salam. Budi, Salam. Assalamualaikum. Eka, Sehat-sehat. Mbak Vini,